dulu coba. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini merupakan perayaan Malam Paskah. Malam Paskah merupakan malam tuguran untuk Tuhan. Malam ini dirayakan untuk memperingati malam suci saat Tuhan bangkit dari kematian. Malam ini dipandang sebagai induk semua tuguran. Pada malam ini, gereja berjaga dalam doa sambil menantikan kebangkitan Tuhan dan merayakan sakramen-sakramen inisiasi Kristiani. Pada perayaan Malam Paskah, kita juga merayakan perayaan cahaya, perayaan sabda, liturgi baptis, dan gereja dipanggil ke meja perjamuan yang disediakan Tuhan baginya untuk mengenangkan wafat dan kebangkitan Tuhan sampai Yesus datang kembali.
Perayaan Malam Paskah pada malam hari ini akan dipimpin oleh Romo Bernardus Dimas Indra Graha PR. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memandang dan memperhatikan saudara-saudari sekalian, menunjukkan kerelaan hatinya dan memberikan damai sejahtera kepada saudara-saudari sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, pada malam yang amat suci ini, Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian kepada kehidupan. Gereja Kudus mengajak putra dan putrinya yang tersebar di seluruh bumi supaya berkumpul untuk berjaga dan berdoa. Bila kita sudah melangsungkan kenangan akan Paskah Tuhan sambil mendengarkan sabdanya dan merayakan misterinya, maka kita memiliki harapan akan mendapat bagian dalam kemenangan Kristus atas maut dan hidup bersama Dia di dalam Allah. Ya Allah, dengan pengantaran putramu, Engkau telah menganugerahi umatmu api kemuliaanmu. Kuduskanlah api baru ini, dan semoga dengan perayaan Paskah ini, kami dinyalakan oleh kerinduan surgawi, agar kelak dengan hati murni, kami sampai dalam pesta cahayamu yang kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega. Miliknya lah segala masa dan segala abad, kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Demi luka-lukanya yang kudus dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan. Semoga dengan cahaya Kristus yang telah bangkit mulia, menghalau kegelapan hati dan budi kita. Dipersilakan bagi umat yang di rumah untuk menyalakan lilinnya masing-masing.
Kristus cahaya dunia. Kristus cahaya dunia. Kristus cahaya dunia. Semoga Tuhan berada di dalam hati dan bibirmu, supaya saudara dapat mewartakan pujian Paskahnya dengan layak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersoraklah para malaikat di surga, halukanlah Kristus Raja di Raja, pujilah kemenangan jaya, gemakanlah bunyi nafiri. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepatutnya
Sungguh layak dan sepantasnya kami lakukan dengan bulat hati. Madah pujian bagi Bapa, Allah yang Maha Kuasa, dan bagi putranya Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami, yang sebagai pengganti kami telah melunasi hutang Adam kepada Bapa, dan dengan darah hatinya menghapus surat hutang dosa kami. Inilah pesta Paskah. Kini malaikat maut sungguh lewat, sebab anak domba sejati dikurbankan, dan pintu rumah umatnya sudah ditandai dengan darahnya. Pada malam ini Bapa telah menghantarkan Bani Israel dari Mesir melalui dasar Laut Merah yang sudah dikeringkan. Pada malam ini Yesus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kuburnya. Pada malam ini, semua orang yang percaya kepada Kristus dilepaskan dari kedurhakaan dan dosa, dipulihkan kepada rahmat Allah, dan diterima ke dalam gereja yang kudus. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Cahaya suci malam ini mengusir kedurhakaan, membersihkan orang yang berdosa, mengembalikan kesucian kepada yang jatuh, menghibur yang berduka cita. Semoga lilin ini yang diberkati demi penghormatan Bapa pada malam ini bernyala terus untuk menghalau kegelapan. Semoga nyalanya digabungkan dengan sinar bintang kejora, dengan kejora sejati itu yang tak kunjung terbenam, yang telah terbit dari alam maut dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya.
Yesus Kristus Putra Bapa, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berdaulat, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, sesudah kita memasuki Vigili dengan meriah dengan upacara cahaya, marilah dengan hati tenang kita mendengarkan sabda Tuhan. Marilah kita merenungkan bagaimana Allah di masa lampau telah menyelamatkan umatnya, dan akhirnya Ia mengutus putranya sendiri sebagai penebus kita. Marilah berdoa semoga Allah kita menyelesaikan karya penyelamatan Paskah ini sampai pada penebusan yang penuh. Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada awal mula, Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi, dengan tumbuh-tumbuhan dan dengan segala binatang di dalamnya, Allah melihat bahwa semuanya baik adanya. Maka akhirnya Allah berfirman, "Baiklah, kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambaran kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Ia menciptakan mereka, laki-laki dan perempuan. Lalu Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, "Beranak cucu dan berkembang biaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Lalu Allah berfirman, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh muka bumi, dan segala pohon yang buahnya berbiji untuk menjadi makananmu. Dan kepada segala binatang di bumi, dan kepada segala burung di udara, dan kepada segala binatang yang merayap di bumi yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Dan Allah melihat semua yang dijadikannya, dan sungguh amat baiklah semua itu. Demikianlah sabda Tuhan. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Aku wartakan karya agungmu Tuhan,
takkan goyah untuk selama-lamanya. Dengan samudera raya bumi ini kau selubungi. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Di lembah-lembah engkau membuaikan mata air yang mengalir di antara gunung-gunung. Burung-burung di udara bersarang di dekatnya, bersiul-siul dari antara dedaunan. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, sungguh mengagumkan seluruh rencana dan karya keselamatanmu. Terangilah umatmu yang telah engkau tebus, agar memahami bahwa karya penciptaanmu pada awal mula sungguhlah agung. Namun lebih agung lagi, karya penebusan kami yang berlangsung sampai pada kepenuhan masa dalam kurban Paskah Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berserulah mereka kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya. Dengan demikian, orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Sementara itu, aku akan membuat tegar hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Lalu aku akan menyatakan kemuliaanku terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, terhadap keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun dan keretanya dan orang-orangnya yang berkuda itu." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka, berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu beranjak dan berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menyurutkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan air laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu bagi tembok bagai mereka. Tetapi orang Mesir mengejar dan menyusul mereka,
Semua kuda Firaun, kereta dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta-kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik menimpa orang Mesir, kereta-kereta, dan pasukan berkuda mereka." Maka Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan menjelang pagi berbaliklah air ke tempatnya semula. Sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Lalu berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang-orang Israel ke tengah laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang luput. Tetapi orang Israel menyeberang melalui dasar laut yang kering, sedang di kiri dan kanan mereka, air itu bagi tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya pada Tuhan, kepada Musa hambanya. Pada waktu itulah, Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan madah ini bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyi yang baru, Tuhan dimuliakanlah. Damai sejahtera bagi kamu, datang dari tangannya. Dinyatakannya keadilan di muka bangsa dunia, mengingat kasih perjanjian terhadap pemilihannya. Biar samudra bergemuruh dan sungai-sungai berkaput. Biar segala puncak gunung bersorak-sorai menderu. Langit dan bumi ramai-ramai, sambutlah Raja mulia yang datang menyampaikan damai selaku hakim dunia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, karya-Mu yang mengagumkan kini masih terus berlangsung. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa dari kejaran Firaun dengan kuasa tangan-Mu. Kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Kami mohon, jadikanlah semua orang anak-anak Abraham dan semartabat dengan umat Israel, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.
kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi, dan damai di bumi, kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Engkau, kami meluhurkan Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menyemarakan malam suci ini dengan kebangkitan mulia Yesus Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah dalam gerejamu semangat hidup baru sebagai anak-anak Allah. Semoga kami dibaharui lahir dan batin, agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian,
supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah
Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus. Ia menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu pun gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka pun segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, serta menyembahnya. Kata Yesus kepada mereka, "Janganlah takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka melihat aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, selamat datang di Paroki Santo YouTube. Karena misanya di YouTube ya, jadi Paroki Santo YouTube. Dan biasanya di YouTube itu selalu ada hal-hal yang viral gitu ya, hal-hal yang viral. Maka yang viral sekarang ini ya viralnya lagi misa online gitu loh. Meskipun banyak umat yang mengatakan nggak enak, kayaknya kurang lengkap dan lain sebagainya. Tetapi ada beberapa juga yang mengatakan enak gitu ya. Beberapa sedikit sekali yang mengatakan enak, misa online itu enak. Karena apa? Nggak ribet. Nggak ribet, nggak usah mikirin baju apa. Ya, bajunya yang penting rapi aja. Lantas nggak usah cari-cari tempat parkir. Nggak usah cari-cari tempat duduk di gereja gitu ya. Dan yang paling dia bikin senang dengan misa online adalah nggak ada kolekte katanya gitu ya. Nggak ada kolekte jadinya menyenangkan misa online itu ya. Ya, ini ada beberapa, nggak banyak yang mengatakan hal itu kepada saya. Dan itulah yang sedang kita jalani di saat-saat masa virus corona ini ya. Tentu banyak hal yang menyenangkan juga, banyak hal yang kita temukan juga dalam pengalaman kita merayakan misa ataupun mengikuti perayaan Ekaristi secara online ini. Dan memang di YouTube itu banyak yang viral ya, video-video yang viral, lalu kita bisa mengetahuinya gitu loh. Biasanya kalau udah viral tuh banyak yang kita berusaha untuk mengikutinya, mengikuti terkait dengan apa yang viral itu. Ada tempat wisata viral, kalau sebelum pembatasan sosial berskala besar ini pasti banyak yang datang ke sana gitu loh. Kalau sekarang udah pasti nggak bisa ya. Ada challenge apa nanti diikutin, terus kemudian mereka pada ngikutin. Yang paling terakhir ini yang beberapa minggu ini adalah Dalgona Coffee itu ya. Mereka viral dengan membuat kopi Dalgona itu ya. Kopi Dalgona. Saya ada teman saya yang bisa membuat itu, lalu kemudian saya tanya-tanya kan gimana cara buatnya gitu loh. Terus kemudian sama dia dikasih videonya. Lantas saya menjadi punya niat untuk membuatnya. Lantas saya mencoba untuk membuat Dalgona Coffee itu ya. Percobaan pertama saya langsung gagal. Karena apa?
karena baru niat doang ya, baru niat saja saya udah gagal. Saya baru niat mau membuat tetapi kemudian tidak melakukannya. Ya sama lah kayak orang-orang Katolik gitu kalau mau bertobat gitu kan, mulainya dari niat doang kan. Baru niat sih mau bertobat, berhenti dari dosanya, tetapi ya kemudian nggak dilakukan juga, tetap aja berada di dalam dosa. Maka percobaan pertama saya gagal. Percobaan yang kedua saya coba lagi, saya sudah mengumpulkan niat, lalu sudah mempersiapkan waktu juga. Ternyata ketika saya ngecek kopinya, kopi saya tidak ada di pastoran, kopinya nggak ada di pastoran. Lantas jadinya gagal lagi, percobaan kedua saya udah gagal lagi. Ya sama kayak kita kalau bertobat ya, kalau kita bertobat, kita udah mulai jalan dengan baik, tidak mengulangi dosa dan kesalahan, terlalu ada mulai hambatan sedikit, lalu kemudian ya jatuh lagi ke dalam dosa. Sama lah, mirip-mirip kayak gitu. Lantas percobaan ketiga, udah saya lengkapin semua materinya, niat sudah saya bangun, lalu saya mulai mencoba untuk mengaduk itu semua. Jadi kopi dalgona itu perlu diaduk dengan semangat 45 rupanya ya. Diaduk terus, saya aduk sambil nonton berita di TV. Beritanya habis, kopinya tetap cair, tidak kental-kental. Saya cari lagi acara TV yang lain, saya tonton lagi, acara TV-nya selesai, kok ini kopinya masih tidak berubah warna, padahal mestinya jadi coklat, ini tetap hitam. Ini bagaimana ini, saya nggak ngerti. Akhirnya ternyata percobaan ketiga saya menjadi gagal lagi. Saya tanya kepada teman saya yang tadi ahli itu kan, ngaduknya pakai apa? Dia ternyata menjawab, pakai saringan biar gampang. Oke, berarti besokannya saya cari saringan yang kecil, untung ada di pastoran. Lalu kemudian saya bikin lagi, saya aduk lagi, terus aduk, akhirnya mengental dan akhirnya berhasil gitu ya. Berhasil mengental. Lalu kemudian saya campur di atas susu yang dingin, saya foto, saya kirim ke teman saya itu kan. Ternyata teman saya bilang, wah itu masih kurang mengembang itu, wah masih gagal ternyata percobaan keempat saya itu masih gagal. Dia bilang ini masih belum mengembang. Oh masih belum mengembang ya? Iya. Wah kok bisa gitu ya? Terus teman saya malah bilangnya gini di WhatsApp, lu sih nggak jago ngocok, dia ngomong gitu ya. Lu sih nggak jago ngocok. Ya saya dalam hati bilang, iya juga sih emang nggak jago saya ngocok itu ya. Karena nggak terlalu lama, nggak tahan lama saya kalau ngocok itu. Jadinya ya sudah, langsung cepat-cepat saja gitu ya. Tetapi tetap saya coba untuk berusaha. Bahkan ketika di Instagram saya nanya udah percobaan keberapa kali sampai berhasil. Yang menanggapi pertanyaan saya itu ada 15 orang yang bilang di atas 2 kali itu ya. 3 kali sampai 4 kali. Bahkan ada yang berkali-kali nyoba belum berhasil. Ternyata ini sulit juga ya, menjadi sulit. Tapi untung aja ini baru percobaan terkait dengan kopi dan mungkin ada yang mengalami juga udah mencoba berkali-kali sampai akhirnya menyerah dan tidak mau mencoba lagi gitu loh. Dan perlu untuk membuat suatu perjuangan yang luar biasa untuk membuat kopi ini. Dan inilah yang saya kira juga perlu untuk kita cermati di dalam perayaan Malam Paskah ini ya, perjuangan yang luar biasa, bagaimana Tuhan mencintai kita. Perjuangan yang luar biasa, bagaimana Tuhan mencintai kita. Coba saja kita dengarkan dari bacaan pertama tadi, penciptaan itu udah luar biasa dibuat oleh Tuhan. Manusia udah sangat luar biasa dibikin seperti gambar dan rupanya, rupa Allah, lalu kemudian ditempatkan di tempat yang terbaik juga. Itu sudah sangat luar biasa perjuangan Tuhan mencintai kita. Lantas di dalam bacaan yang kedua tadi juga di dalam kitab Keluaran dikisahkan bagaimana Tuhan berperang melawan bangsa Mesir juga. Sampai kata-kata prajurit Firaun, mari kita kembali karena Tuhanlah yang berperang melawan kita. Bukan bangsa Israel tetapi Tuhan yang berperang. Begitu mencintainya sampai-sampai orang Israel sangat dilindungi dan juga berbagai macam kendala yang dihadapi oleh mereka diatasi oleh Tuhan. Demikian juga di dalam bacaan Injil sampai akhirnya Tuhan Yesus Kristus itu hadir. Dia mau turun ke dunia dan akhirnya menyelamatkan umat manusia melalui wafat dan kebangkitannya. Tetapi apa balasan kita terkait dengan perjuangan-perjuangan Tuhan yang begitu hebat itu? Rasanya kita tetap berdosa gitu ya. Kita tetap melakukan dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Kita tetap mengulanginya terus-menerus. Makanya saya membayangkan kenapa manusia ini terus-menerus berdosa, jangan-jangan nanti lama-kelamaan Tuhan itu bisa baper gitu ya.
Tuhan bisa sampai baper, lalu kemudian Tuhan saking bapernya sama manusia, dia ambil HP-nya gitu ya, dia masuk buka aplikasi WhatsApp-nya, dia me-WhatsApp manusia gitu ya. Diketik sama dia, aku sudah tidak peduli, ternyata mencintaimu itu selalu melukaiku. Dia menuliskan itu kepada manusia, dikirim via WhatsApp-nya. Aku sudah tidak peduli, ternyata mencintaimu itu selalu melukaiku. Wah. Ini kata-kata ini saya temukan di Twitter gitu ya. Lantas manusia menerima itu, dia kaget, lalu kemudian dibalas lagi sama manusia ya. Boleh kamu marah, asal bolehkan juga dirimu untuk diredakan. Bolehkan dirimu juga untuk diredakan. Boleh kamu marah. Dia menuliskan itu. Kalau ini boleh kamu marah ini saya dapatkan di gelas kopi ya, di gelas kopi. Beli itu waktu itu saya baca-baca kok ada tulisan boleh kamu marah, asalkan bolehkan dirimu juga untuk diredakan. Lantas nggak dibales-bales sama Tuhan ya kan. Karena saking bapernya, saking sakit hatinya, nggak dibales-bales. Akhirnya manusia karena nggak dibales-bales, cuman dibaca doang, dia ngetik P, terus-terusan kayak gitu, P. Saya juga nggak ngerti kalau nggak dibales-bales kenapa mesti P sih. P, diketik gitu ya. Akhirnya dibales sama Tuhan, pakai emoji gitu ya. Pakai emojinya muka yang marah, yang lagi ada hembusan angin gitu ya, keluar cuas gitu ya, sambil marah-marah. Wah, manusianya kaget, ternyata dibales lagi sama Tuhan. Pakai muka yang marah, pakai stiker kali ini. Mukanya marah, ada tulisannya dongkol gitu. Dongkol. Ya, itu hanya imajinasi saya ya, bukan ajaran resmi gereja terkait dengan Tuhan Allah itu. Tetapi yang saya yakini adalah Tuhan Allah nggak mungkin melakukan tindakan itu, nggak mungkin dia sampai baper karena perjuangannya untuk mempertobatkan manusia, terus-menerus tidak ditanggapi oleh manusia. Tetapi dia terus-menerus mengajak kita untuk semakin menyadari bahwa kita itu begitu berharga di mata dia. Maka apa yang ingin dia sampaikan kepada kita setiap hari, setiap saat itu adalah kata-kata ini ya. Hai manusia, kamu berharga, kamu berhak dicintai, dan kamu layak diterima. Kata-kata itulah yang terus-menerus disampaikan oleh Tuhan kepada kita dalam kehidupan kita. Manusia, kamu berharga, kamu berhak dicintai, kamu layak untuk diterima. Meskipun segala dosa kita, meskipun segala kesalahan kita, dia akan terus-menerus mencintai kita, dan dia terus berjuang untuk memperoleh cinta kita itu. Dan disinilah justru kita diajak untuk bisa bekerja sama dengan dia. Ketika kita menyadari bahwa melalui pembaptisan, kita telah disatukan dengan Kristus. Katakan di dalam bacaan epistola tadi, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Maka di sini kita diajak untuk bekerja sama dengan Allah. Bukan lagi berjuang untuk kepentingan-kepentingan kita sendiri, melainkan kita diajak juga untuk berjuang, menemukan bagaimana Allah mengasihi kita, dan akhirnya kita pun juga melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah. Dan kali ini, Allah memerintahkan kepada kita, kata-katanya adalah, janganlah takut, dan janganlah takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Ada apa di Galilea? Di Galilea adalah kenangan kebersamaan antara Yesus dengan para muridnya. Mulai dari pelayanan, mulai dari panggilan pertama murid-muridnya. Mereka semua itu mengalami kenangan-kenangan indah dan ingatan kebersamaan di Galilea itu. Kita pun diajak untuk sampai kepada Galilea itu. Bagaimana kenangan-kenangan indah kita di dalam kebersamaan kita dengan Tuhan kita rasakan. Meskipun di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini, kita dipenuhi dengan rasa khawatir, dipenuhi dengan rasa ketakutan, bahkan penuh dengan rasa kesedihan. Apalagi kalau kita mendengar juga berita-berita semakin banyaknya orang yang terkena wabah. Bahkan orang-orang yang kita kenal sekalipun sudah mulai terkena juga atau bahkan menjadi korban. Maka disitulah kita perlu diajak untuk terus-menerus kembali ke Galilea. Dan kita
semakin diteguhkan untuk menghayati kata-kata Yesus sendiri, janganlah takut. Janganlah takut, sebab masih ada harapan-harapan yang bisa kita temukan di tengah-tengah kekhawatiran dan ketakutan kita ini. Seperti halnya tadi, kegelapan lalu mulai muncul lilin kecil itu. Nyala lilin kecil itulah yang menunjukkan adanya harapan di dalam kehidupan kita yang mungkin penuh dengan kegelapan di masa sekarang ini. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita terus-menerus berjuang untuk tetap setia kepada harapan akan Kristus dan tetap setia untuk memaknai kebangkitan ini sebagai kesempatan kita melihat kembali kenangan dan kebersamaan kita dengan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita akan memasuki liturgi baptis. Saya akan memberkati air baptis yang telah disediakan ini. Allah yang maha mulia, Engkau menciptakan karya-karya agung melalui tanda-tanda sakramen. Dengan pelbagai cara, Engkau mempergunakan air untuk menyatakan rahmat pembaptisan. Ya Allah, pada awal mula dunia, Roh-Mu melayang-layang di atas permukaan air. Sejak itu air mengandung kekuatan untuk menyucikan. Ya Allah, dalam peristiwa air bah, Engkau menyatakan kelahiran baru. Sebab kekuatan air itu memusnahkan kejahatan dan melahirkan kebaikan. Ya Allah, lewat jalan yang kering, putra-putra Abraham, Engkau seberangkan melintasi Laut Merah. Dengan demikian kaum yang telah bebas dari perbudakan Firaun melambangkan umat yang dibaptis. Ya Allah, di sungai Yordan putramu dibaptis oleh Yohanes dan diurapi dengan Roh Kudus. Ketika bergantung di salib, ia mengalirkan air dan darah dari lambungnya. Sesudah bangkit, ia mengutus para muridnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Kami mohon ya Tuhan, pandanglah gerejamu dan sudilah membuka baginya sumber air baptis. Semoga berkat Roh Kudus, air ini dipenuhi dengan rahmat Putra Tunggalmu. Semoga manusia yang diciptakan menurut citramu dengan sakramen baptis, disucikan dari kecemaran masa lalu, dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, menjadi manusia yang baru. Kami mohon ya Tuhan, semoga dengan pengantaran putramu kuasa Roh Kudus turun ke dalam bejana ini. Semoga semua orang yang lewat pembaptisan dikuburkan bersama Kristus, diperkenankan pula bangkit bersama Dia dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Amin. Pujilah Tuhan, hai sumber-sumber air. Megahkan dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Saudari yang terkasih, silakan menyalakan lilinnya di rumah masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih, berkat misteri Paskah, dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita membaharui janji baptis suci
Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Jadi, apakah saudara-saudari menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, saya menolak. Apakah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Apakah saudara-saudari menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Terima kasih atas janji dan kesanggupan saudara-saudari. Tetapi dengan menyatakan kesanggupan, tugas saudara-saudari belumlah selesai. Kini masih harus dibuktikan kesanggupan itu, dan ini merupakan tugas yang paling berat. Tetapi janganlah berkecil hati, percayalah kepada Tuhan, dengan bimbingannya kita akan berhasil. Ingatlah akan penegasan Santo Yohanes, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Maka marilah dengan keyakinan teguh, kita membaharui iman kita, dan menyegarkan janji setia kita kepada Allah, sebagaimana kita ikrarkan ketika dibaptis. Percayakah saudara-saudari akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, saya percaya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya, Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita melanjutkan perayaan Ekaristi ini dengan menyampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus putranya dari kematian, agar dapat menemukan hidup sejati padanya. Bagi tanah air kita, ya Bapa yang maha baik, semoga kebangkitan putramu menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat, agar mereka bersama-sama bangkit dan berjuang membangun bangsa yang lebih beradab. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kita yang mengalami krisis kepercayaan, yang lengah dan acuh tak acuh, ya Bapa yang Maha Pemurah, semoga pada malam ini mereka ikut memperbaharui janji baptis dan menyadarkan kembali tanggung jawab mereka menjadi pengikut putramu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang sudah meninggal, sebagai orang-orang yang sudah ditandai dalam pembaptisan, ya Bapa, perkenankanlah mereka malam ini menghayati sukacita Paskah sepenuhnya di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua saja yang dalam perayaan Paskah ini berkumpul sebagai saudara satu sama lain, ya Bapa yang Maha Kasih, semoga iman akan Kristus yang bangkit memperteguh kami dalam menunaikan tugas kami masing-masing di dunia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, di tengah tantangan kemanusiaan dan iman dari wabah virus corona ini, kami mohon kepadamu, semoga para korban yang telah meninggal damai di surga, yang sakit kau beri rahmat kesembuhan, dan para tenaga medis
selalu Kau lindungi dalam pelayanan mereka. Semoga kami semakin tenang dan dapat bekerja sama dengan saling memberi informasi yang benar, menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh, dan mendoakan dengan penuh iman yang menumbuhkan harapan akan kasih karunia-Mu. Bunda Maria, sertailah dan doakanlah kami selalu. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali dari arah air dan Roh Kudus, dan telah diampuni dosa-dosa kami. Bawalah kami berkat rahmat yang telah diperoleh Kristus, Putramu, memasuki Paskah Raya abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah dan kuduskanlah roti dan anggur yang kami persembahkan ini, agar menjadi tubuh dan darah Putramu, anak domba Paskah yang telah dikurbankan bagi kami. Semoga kebangkitannya menganugerahkan hidup baru bagi kami, sehingga dengan iman yang kokoh, kami menyongsong masa depan yang cerah, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa, pada malam ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus, anak domba Paskah kami, sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat, Ia menghancurkan kematian. Dengan bangkit, Ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah, bersama para malaikat dan segenap penghuni surga, yang bermadah memuliakan keagungan-Mu, sambil tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada malam Paskah ini kami menghadap Dikau, saat sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan, dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan uskup kami, Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang amat setia, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh." Anak domba Allah, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah, memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan." Ya Tuhan, saya tidak pantas, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersyukur atas santapan Paskah Putramu yang telah kami terima. Kami mohon kuatkanlah kami dalam peziarahan hidup untuk menyongsong Paskah Putramu yang abadi, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, pengumuman untuk perayaan Ekaristi hari Minggu Paskah yang pertama nanti diadakan secara live streaming pada pukul 8 pagi dan yang kedua pada pukul 10 pagi. Maka silakan mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Paskah esok hari ini ya. Tentu saya mewakili Dewan Paroki dan juga Romo Kesar mengucapkan kepada seluruh umat di Paroki Santo Albertus maupun mereka semua yang mengikuti perayaan Ekaristi pada malam Paskah ini, mengucapkan selamat Paskah online. Untuk tahun ini kita Paskah secara online, maka ucapannya juga Paskah online. Kan ada ngakak online kan, jadi ada Paskah online juga ya. Kita mengucapkan selamat Paskah online kepada semuanya yang mengikuti perayaan Paskah ini. Dan semoga kita benar-benar bisa merasakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada para petugas liturgi dan juga para petugas live streaming dalam perayaan Ekaristi hari ini. Terima kasih juga untuk semuanya yang telah mendukung agar kita bisa merayakan perayaan Trihari Suci bersama-sama secara live streaming ini. Juga kita bersama-sama tentu memohon berkat Tuhan agar kita senantiasa diberikan harapan dan kekuatan untuk menghadapi berbagai ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kita pada masa sekarang ini. Oleh karena itu mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim memberkati saudara dan melindungi saudara terhadap segala bahaya dosa. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya, memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Amin. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Dies convecit Dominus, exultemus et petemus in Deo. Alleluia, alleluia. Here